Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Ya, jadi di sini kami adalah teman gereja yang sama-sama sedang merantau dan juga saling suka ngobrol. Kami mau ngobrol nih tentang bagaimana sih transisi menjadi perempuan dewasa. Karena seperti yang kita tahu, menjadi perempuan yang dewasa itu tentunya selalu diiringi rasa canggung dan juga kesepian. Ya, banyak tuntutan hidupnya yang datang bersamaan gitu ya. Tapi kamu nggak sendirian, dan di sini kita bakalan ngobrol jujur-jujuran menavigasi hidup jadi dewasa. Gitu. Yep. Nah, sekarang masih dalam topik cari jodoh dari episode sebelumnya. Dari episode lalu kan udah ngebahas tuh kalau cari jodoh itu banyak yang karena dipaksa, banyak juga yang mungkin karena takut ketinggalan, fear of missing out itu tadi. Tapi berapa banyak sih jadinya dari kamu-kamu yang karena memang udah siap gitu, yang karena memang punya kesiapan, oh aku memang udah mau membentuk rumah tangga sendiri gitu, bukan karena paksaan tadi. Nah, jadi pertanyaannya jadi adalah untuk episode ini, kamu cari suami karena memang siap jadi istri atau karena capek ditanya keluarga tiap ada kumpul-kumpul lebaran, Natal atau ya kumpul keluarga besar lah. Iya, gitu. Jadi gitu Jadi deh. kita di sini di episode ini khususnya kita akan ngobrol tentang motivasi yang benar ya di balik mencari pasangan. Di sini karena kita targetnya perempuan, jadi ya mencari suami. Iya. Karena niat yang salah itu juga malah bisa bikin kita masuk ke hubungan yang salah. Iya, gitu. Nanti mungkin kita bisa sharing-sharing juga pengalaman sebelumnya. Yap. Nah, segmen fakta dan realita lapangan. Tekanan sosial itu nyata. Kita mungkin suka berpikir, oh gue nih orangnya ansos, gue nggak ngedengar apa yang ada di masyarakat, gue nggak peduli apa yang orang lain omongin gitu. Tapi nggak usah merasa diri spesial lah. Karena tekanan sosial itu nyata dan pasti ada, terasa. Karena kayak ya di Indonesia rata-rata perempuan itu menikahnya di usia 22 sampai 26 tahun. Oke. Tapi itu ya angkanya doang gitu, karena di balik angka itu banyak yang menikah bukan karena siap, tapi karena takut dibilang enggak laku. Tuh. Jadi gimana ya? 22 sampai 26 tahun ya sih memang itu umur-umur paling banyak. Umur produktif. Iya. Iya bener ya. Aku 22 tahun kan berarti kira-kira baru lulus kuliah. Kuliah 1 bener. Baru lulus S1 langsung ngirim undangan kemana-mana gitu kan. Gitu lulus langsung, oh iya gue mau kawin. Gitu kan. Terus lebay banget ya. Tapi kayak katanya gitu deh. Iya. Aku juga ingat sih waktu aku baru masuk instansi itu. Aku umur 24 tahun dan itu memang juga gitu masuk instansi gitu jadi PNS gitu langsung pesta gitu. Karena ya kalau udah dapet kerja tetap yang jelas gitu kan, selebrasi langsung deh udah ngapain lo nunggu lagi, langsung kawin lo, langsung digituin kali sama orang tuanya gitu kan. Jadi ya memang realitanya sih ya gitulah ya, umurnya segitu, di umur segitu pasti tekanan itu paling kencang. Ya. Nah, tapi berdasarkan survei ringan ya. Jadi ada sebuah studi di Psychology Today itu bilang kalau motivasi kita dalam memilih pasangan bisa berdampak besar loh sebenarnya pada kualitas hubungan jangka panjang. Jadi di sini kalau tadi dari realita
fakta secara datanya kan memang kalau di Indonesia rata-rata 22 sampai 26 tahun lah perempuan ya. Iya. Secara umum itu sudah kayak udah buru-buru, bisa jadi mungkin yang memang buru-buru yo ada yang memang juga merasa sudah waktunya menikah karena merasa umurnya di situ, umur matang lah ya bisa dikatakan. Tapi ya tadi itu ternyata mungkin belum bertanya kepada diri sendiri motivasinya apa sih sebenarnya, mereka memang sudah siap kah atau memang karena tekanan umurnya itu tadi, tekanan sosialnya itu tadi. Ya itu padahal kalau dari survei sebenarnya melihat motivasi dalam memilih pasangan itu tuh dampaknya tuh besar. Iya. Aku tuh kadang suka terpikir sama seseorang yang aku kenal gitu, seseorang kolega dulu. Dia masuk instansi itu 2 tahun lebih tua, jadi umurnya 2 tahun lebih tua dari aku. Tapi kami masuk instansi bersamaan. Tapi dia 2 tahun di atasku. Terus dia belum punya pacar tuh waktu itu. Terus dia tuh galau banget dengan dia belum punya pacar. Karena umur ya? Ya, jadi berarti kan dia umurnya udah 26 tahun lah waktu itu. Terus dia galau banget dan dia sampai ngomong kayak gini, aku kalau dan dia khawatirnya karena jam biologis. Jadi dia pengen banget punya anak. Jadi dia langsung ngomong kayak gini, gue kalau nggak punya suami sampai umur 30 tahun, gue mau ke bank sperma untuk hamil sendiri kayak gitu. Udah sampai mikir kayak gitu ya? Iya loh Mbak. Makanya kayak gitu. Kenapa ya gitu? Kenapa ya sangat obses banget untuk ya walaupun oke lah, aku ngerti juga sih. Aku juga nggak setuju sih sama yang kayak udah tunda menikah, harus punya karir yang gemilang, belum mendapatkan gelar ini itu dulu sebelum punya suami. Tapi itu juga aku nggak setuju. Tapi di sisi lain yang pikiran sampai aku pokoknya pengen punya anak, yang penting aku punya anak gitu. Ya puji Tuhan dia kalau nggak salah setahun setelah itulah dia menikah. Gitu. Jadi ya akhirnya dia punya suami dan sekarang dia punya anak-anak bersama suaminya itu. Ya puji Tuhan sih memang nggak perlu sampai. Iya, cuma dia sampai udah punya planning ya, plan B. Gitu. Cuma kan terus aku jadi kayak kok motivasinya menikahnya itu berarti untuk punya anaknya doang gitu ya. Jadi cinta nggak sih sama suaminya? Jadi kayak ada pikiran gitu sih. Karena nggak tahu sih, mungkin aku terlalu naif atau aku terlalu apa. Ya aku sih mikirnya ya kita kan menikah karena cinta sama suami kan. Ya kita kan kayak secara natural kita kan sebenarnya ditakdirkan berpasang-pasangan lah sama perempuan dan laki-laki ya. Lalu habis itu ketika kita menikah kita bisa menambah keturunan lah, berkembang biak lah ya, natural banget hidup kayak gitu. Jadi ya sebenarnya sih ya bisa juga sih, mungkin kita juga bisa dikatakan kita naif, tapi memang apa yang kita pahami ya begitu gitu loh. Cuma mungkin saat itu memang saat itu kolega Mbak lah ya di situ waktu itu memang mungkin takut kali ya, umurnya sudah lewat dari untuk bisa mempunyai anak. Padahal belum tua-tua banget, 26 tahun. Makanya tadi aku bilang, mikirnya udah segitu ya. Saya kalau dia udah 30 something yang memang agak riskan misalkan, terus dia berpikir kayak gitu, masih lah oke, aku masih ya udah oke. Cuma karena 26 kan hitungannya masih usia produktif yang belum puncaknya sebenarnya. Puncak peaknya gitu lah, belum banyak resiko lah sebenarnya seperti itu. Jadi itulah aku ada ya motivasinya yang ternyata jadi banyak motivasi yang membingungkan lah kalau menurutku gitu. Masuk nih ke segmen selanjutnya, 3 jenis motivasi yang harus dikritisi gitu.
Jadi seperti tadi yang sudah cerita pengalamanku dengan kolega itu tadi, gimana dia kok jadinya kayak dia motivasi mencari suaminya karena suami mau tuh, punya anak. Iya, jadi cuma gitu doang gitu. Jadi suaminya cuma buat ngasih dia anak doang gitu. Karena agak gimana ya, sedih ya. Cuma inilah 3 jenis motivasi lain mungkin yang harus dikritisi. Yang pertama tuh cari suami karena ingin diselamatkan. Jadi ini contohnya mungkin bisa dikatakan kalau ini sangat umum terjadi ketika si perempuan ini masih tinggal bersama keluarga. Keluarga maksudnya sama orang tua, sama ini, dan dia pengen, dan kebetulan misalkan lingkungan keluarganya, lingkungan rumah itu toksik, sehingga dia pengen lepas dari lingkungan itu dengan cara mencari suami. Jadi motivasinya ingin diselamatkan, bukan karena ingin hidup bersama, membangun rumah tangga yang sama-sama bertumbuh dua-duanya ya, maksudnya kayak gitu. Atau mungkin ingin diselamatkan di sini pengen hidup lebih mudah, mungkin yang misalkan punya background ekonomi yang menengah ke bawah atau yang memang sulit, misalkan waktu dia masih lajang, terus dia berpikir punya suami bisa membuat hidup dia jadi lebih mudah, dia bisa dibayarin, bisa apa misalkan ya, kayak gitu. Ya, ini bahaya sebenarnya, karena jadi bahayanya adalah bisa menaruh beban ke pasangannya itu. Betul. Beban yang berlebihan lagi malahan, karena dia punya ekspektasi. Ini ekspektasi lagi-lagi nih. Ekspektasi. Lagi-lagi nih. Ekspektasi yang tinggi gitu. Yang pernah aku amati juga nih kayak gini. Adalah seseorang yang aku kenal dari keluarga yang lingkungannya toksik gitu. Orang tuanya nggak baik-baik, nggak akur satu sama lain gitu. Terus dia cari suami lah, terus kawin lah mereka, nikah. Terus dia itu jadi namanya gimana ya, namanya hidup berkeluarga tuh kan pasti akan ada masalah gitu, akan adalah konflik satu sama lain. Karena dia berharapnya dengan dia punya rumah tangga sendiri dia akan terbebas dari perasaan negatif apapun gitu. Jadi dia kayak punya mindset kalau dia di-challenge, kalau dia menghadapi ketidaknyamanan gitu, yang sebenarnya ya hal yang lumrah gitu kan. Kayak pastilah nggak mungkin lah suami kamu tuh bisa memenuhi segala kemauan kamu dari A sampai Z yang random gitu. Yang bisa berubah sebenarnya. Yang bisa berubah juga, nggak konsisten. Ya lumrah lah itu. Cuma jadinya si orang ini tuh jadi menganggapnya ya suaminya dia itu gagal gitu. Dan jadinya menganggap oh ini mertuanya dan keluarga besannya itu semuanya toksik juga. Jadi nggak boleh kita berkomunikasi sama sekali dengan keluargamu sama sekali, jadi kayak gitu. Jadi ya karena dia punya ekspektasi yang aneh gitu, yang sudah terkorupsi oleh pengalaman dia dari kecil gitu. Jadi dia nggak tahu bagaimana hidup sebagai keluarga yang memang pasti bakalan ada konflik. Tapi ya udah ya dijalanin aja gitu. Kadang kan. Ya, gitu. Jadi mungkin praktiknya ya Mbak, maksudnya untuk menerapkan tips menerapkan motivasi kita menjadi lebih aware sama motivasi yang ini adalah coba tanyalah juga ya, self reflection lagi ya, refleksi tanya ke diri sendiri lagi. Kalau misalkan aku nggak menikah tahun ini nih misalkan, nggak ujian amat menikah cepet gitu, hidupku tuh tetap punya arah yang bener nggak sih? Jadi kayak bahkan sebelum menikah sebenarnya aku bisa mengarahkan hidupku sendiri nggak sih gitu loh. Betul. Waktu misalkan kamu ada di lingkungan kerja yang toksik juga, misalkan di mana kamu merasa burn out gitu, terus kamu mikir gue pengen
buru-buru punya suami jadi gue nggak perlu kerja lagi gitu. Sama kamu mikirnya gitu, ya itu juga akan bikin apa kamu pikir jadi ibu rumah tangga itu bakal leha-leha doang nggak kerja sama sekali gitu. Bisa aja seperti yang kita pernah bahas ya. Bisa aja ntar dia juga jadi burnout juga. Bisa burnout juga loh, coba sebagai ibu rumah tangga jangan salah gitu. Iya, gitu. Itulah apa, coba tanya tadi refleksi diri. Kalau ya berarti pemecahannya sebenarnya kalau kamu di lingkungan yang toksik ya kamu harus bisa bikin boundaries kan gitu aja sebenarnya. Termasuk ke keluarga yang toksik. Ya tinggal bikin boundaries dengan bilang ini bukan hal yang aku mau lakukan. Gitu. Nggak usah muluk-muluk. Iya. Ya memang penting sebelum kita punya pasangan ya kita juga harus punya value ya, arah ya. Dan itu yang nanti kita harus kembali lagi ke episode yang sebelumnya. Betul. Kita punya value yang di sharing. Ya betul. gitu. Terus yang kedua, motivasi kedua yang perlu dikritisi. Cari suami karena takut sendiri. Takut, Bu. Ya takut, Bu. Aduh. Contoh misalkan FOMO ya itu kan ya? Iya, itu lagi sih. Atau mungkin ini juga kali ya, selain FOMO juga karena ya takut ketinggalan kereta itu tadi. Tapi bisa juga ada juga yang mungkin kayak ya lagu kayak All by Myself gitu kan, Don't Wanna Be gitu. Itu kan sedih ya. Cuma itu kayak galau ya, galau banget. Tapi ya nggak tahu deh, aku justru waktu lajang itu aku justru ngerasa ada titik di mana aku ngerasa kayak enak ya hidup sendirian, nggak perlu mikirin orang lain. Gitu, karena kita terbiasa independen. Iya, itu lagi-lagi deh. Tapi sebenarnya juga ada bahayanya ya kalau kita punya motivasi seperti ini. Yes, karena takut sendirian itu kita jadi bisa gampang dengan mudahnya memberikan kompromi yang besar. Dalam value-value yang bahkan krusial gitu loh. Cuma karena itu takut ditinggal misalkan, terus kita jadi kompromi aja sesuatu yang sebenarnya sangat krusial dan kita harus tegas terhadap itu, tapi kita jadi ngasih kompromi, ya udahlah ya daripada aku nanti ditinggal, daripada nanti ini kayak gitu misalkan. Iya benar tuh. Kayak orang yang ku kenal juga itu yang dia bilang kayak kalau aku diputusin sama dia aku mau bunuh diri gitu. Nah itu udah serem sih. itu ya, jadi jangan sampai jadi kayak gitu. Padahal harus jelas lah dalam mempertahankan value. Jadi kayaknya sih untuk kalau motivasi yang kayak gini nih bisa dicegah dengan cara coba mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Maksudnya di sini kita katakan kita diajak untuk berdoa dan tanya gitu loh. Maksudnya memang sih secara manusia kita rentan ya merasa kesepian, kosong, takut ditinggal sendiri, nggak ada kawan, nggak ada pasangan. Cuma ya kita juga harus bisa berdialog juga gitu loh secara rohani ya, berdoa kayak kekosongan ini tuh bisa nggak sih bukan diisi dengan manusia. Maksudnya kita punya hasrat dengan kita bertumbuh dalam iman kita juga, itu udah bisa cukup mengisi kekosongan itu gitu loh. Sehingga tidak mengandalkan manusia untuk mengisi kekosongan itu. Itu praktik untuk bisa mencegah motivasi seperti ini. Bagus banget nih. Penting banget ini untuk para perempuan lajang. Terus kemudian yang ketiga Mbak, motivasi yang dikritisi, yang harus dikritisi. Yes, cari suami karena mau disayang. Ya gitu loh. Ya contohnya kayak, ya itu pengen merasa dicintai, dihargai, divalidasi. Iya. Mungkin ini terjadi kalau ya memang ketika perempuan itu mempunyai background ya yang ya dia tidak di value dengan baik di keluarga misalkan, atau dia sering dibully misalkan. Betul. Atau ya sering mendapatkan
komentar negatif, Dikritik terus. jadi ya dia haus akan validasi orang. Jadi ya bisa muncul kayak gitu. Nah, jadi mikirnya, oh kalau aku punya suami, aku bakal punya orang yang menyayangi aku selalu apa gitu. Tapi ya lagi-lagi gitu realitanya ya dalam nokta merah perkawinan itu Kamu nonton? nggak pernah. Aku juga nggak. Itu ya suami kadang juga nyebelin gitu. Kadang merekanya juga perlu kita yang menguatkan mereka. Ya bahayanya sebenarnya sama dengan yang pertama tadi yang ingin diselamatkan ya. Iya, Jadi bisa menaruh beban yang berlebihan ke pasangan karena ekspektasi. Dan jangan-jangan juga lebih jauh lagi bisa bikin yaitu ketergantungan emosional dan jadi manipulatif terhadap pasangan. Itu bahayanya di situ. Itu bahaya. Nah, untuk memitigasinya gitu, kita bisa mempraktekkan dulu. Coba fokus sama diri sendiri dulu gitu. Coba kita menerima diri kita gitu, mengingat kalau kita ini adalah anak Tuhan yang diciptakan menurut dengan gambaran Tuhan gitu kan. Jadi kita punya tuh harga diri yang penting. Kita gitu worthy, kita tuh berharga. Berharga, betul, bukan harga diri. Maksudnya kita tuh berharga. Itu berharga juga. Jadi jangan fokus lagi minta orang mencintai kita, tapi kita coba puas dengan cinta Tuhan terhadap kita. Bener, memang kita harus mengisi tangki di diri sendiri dulu sih. Seperti itu, ada benarnya juga. Nah, sekarang masuk ke 3 tips praktisnya gitu buat kamu yang lagi cari jodoh. Pertama, tulis ulang motivasi kamu dalam journaling. Kita suka banget nih pakai journaling sebagai saran mengurai keruwetan di dalam kepala kita. Kayak coba kamu tulis aja gitu, kenapa aku mau menikah? Terus kamu jawab aja, dengar jujur gitu. Bukan versi rohani tapi yang benar-benar yang kamu rasakan. Kenapa sih aku mau menikah? Apakah aku nih karena nggak mau ketinggalan atau apa gitu? Atau kalau misalkan kamu juga secara pikir yang tertulis mungkin ujungnya kamu nulisnya, karena aku cinta banget sama si pacarku ini gitu dan ini. Tapi kenapa dia pun nggak melamar misalkan gitu. Nah, itu juga kamu harus sadarin gitu. Mungkin kamu cinta sama dia, tapi apakah dia secinta itu juga sama kamu? Itu juga perlu dipikirkan. Ya. Habis itu yang kedua, curhat ke Tuhan dulu, baru ke teman. Ya tadi ya, betul. Kita tadi kan udah memberi informasi motif-motif yang harus dikritisi, yang harus diwaspadai ya. Contohnya tadi yang takut sendiri, tadi kan ada praktisnya, kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan. Jadi ya di sini memang lebih baik kita berdoa, curhat sama Tuhan di sini. Jadi kayak kita bikin doa, waktu doa pribadi yang benar-benar, misalkan kalau memang mau khusus buat mendoakan ini, motivasi mencari pasangan hidup, mencari jodoh, dan juga supaya pastinya kita kan akan banyak pikiran ya, maksudnya kita punya macam-macam pikiran kayak kalau ini gimana ya, overthinking lah. Jadi kita meluapkan overthinking kita itu ya di doa gitu loh. Jadi di sini juga baiknya adalah supaya kita juga tahu kalau kita tuh juga lemah. Maksudnya kita manusia berharga di mata Tuhan, tapi kita juga sebenarnya juga manusia yang punya kelemahan juga, tidak sempurna 100%. Kita sadar itu dan butuh bantuan Tuhan lah, termasuk juga soal ini gitu loh. Kayak
motivasinya sebenarnya ini benar apa enggak ya Tuhan. Jadi kayak gitulah, daripada curhat ke teman. Maksudnya curhat ke teman boleh, tapi bukan yang menjadi prioritas pertama lah menurutku ya. Lebih baiknya sih, terutama yang terus curhatnya cuma jadi kayak gue ini jomblo, berkeluh kesah. Ya, jadi kayak berkeluh kesah yang atau kayak yang nggak ada ujungnya sebenarnya, kayak komplain doang ya. Kayak Gitulah. gitu. Lalu yang ketiga, ya, isi hidup dengan hal yang bermakna mulai sekarang. Jadi sering, ini penting banget karena sering kita itu pasti bakal merasa stuck sama hidup dan jadi terobsesi untuk kapan kawin, kapan nikah, kapan punya suami. Jadi kayak gitu, waktu kita pun lagi nggak ada hal yang passionate buat kita kerjakan. Ya memang memang itu nggak mudah ya menemukan itu gitu. Dan kalau aku jujur, waktu aku lajang dan bertahun-tahun itu lajang gitu, aku terus bisa merasa produktif karena ya terus pelayanan di gereja gitu. Terus lah pelayanan di gereja, meskipun ya mungkin mamaku mikirnya, oh ya bagus nih si Shirley pelayanan di gereja karena jadi ketemu sama cowok-cowok Kristen gitu kan. Namanya punya motivasi lain. Bukan itu, tapi bukan itu yang aku pikir. Iya benar. Yang aku pikirin adalah cuma aku mau supaya karena aku guru sekolah minggu, kayak aku mau supaya anak-anak di gerejaku ini wawasannya itu lebih luas, nggak cuma tentang adat-adatan, tentang apa yang itu kan circle gereja itu kan, walaupun gerejaku memang besar tapi kan itu mah secuil dari dunia yang seluas ini gitu. Aku mau mereka punya wawasan yang luas, itu aja yang aku pikirin gitu. Jadi ya itulah yang aku pikirin cuma itu, sehingga ya cari suami itu ya cuma bagian hidup gitu, bagian dari hidup, sebagian dari hidupmu yang purpose luas. Hidup kita yang gede ini. Jadi bukan intinya. Itu betul. Nah, jadi ini untuk kita masuklah terakhir di segmen ayat Alkitab, untuk pengingat kita supaya kita nih jangan mempunyai motivasi yang salah ya. Iya, nih. Itu dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-12. Jadi ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi penekanan yang diberikan untuk ayat Alkitab yang kita baca tadi itu bisa jadi niat yang di awal niatnya tampak baik, tapi kalau motivasinya salah itu bisa menyesatkan. Ya. Jadi ya kayak tadi itu lagi, mungkin niatnya aku pengen nyenengin orang tuaku supaya mereka tenang, anaknya udah punya suami gitu, nggak sendirian lagi. Ya oke, motivasinya baik, tapi niatnya baik. Niatnya baik. Niatnya baik, tapi kalau motivasinya itu jadi motivasimu untuk cari suami, ya itu kan jadi kayak gimana ya? Jadi bukan intinya menjadi istri. Jadi intinya bukan karena kamu udah siap untuk menjadi istri, untuk membentuk rumah tangga gitu. Jadi cuma untuk kayak supaya nyenengin orang tua gitu kan. Sama kayak ya itu tadi yang temanku yang kolega yang aku cerita itu kayak untuk punya anak. Ya niatnya buat buat anak, cuma mempunyai anak, cuma ya itu motivasinya. Pengen punya anak itu juga hal yang mulia gitu. Tapi juga harus motivasinya juga harus dikritisi juga ya. Ini memang benar-benar aku mau punya, karena kan terlebih lagi sebenarnya punya anak itu kan juga anugerah ya Mbak, karena kan juga banyak juga pasangan-pasangan yang sudah menikah yang juga sedang berusaha buat bisa punya anak. Tapi kan juga kita juga perlu menyadari juga ketika kita punya anak itu tuh kan hanya bersama kita sampai nanti dia
ada umur tertentu di mana dia sudah bisa punya kehidupan sendiri dan harus mulai pelan-pelan kita lepas. Jadi tidak attach terus sama kita kan. Jadi ya kalau misalkan niatnya punya anak tapi motivasinya ya cuma buat punya anak doang, terus bisa jadi ya ada juga yang nanti punya anak karena supaya nanti kalau dia tua ada yang ngerawat dan lain-lain, itu sebenarnya kasihan anaknya sih, jadi bebanin anaknya, karena anaknya sendiri juga nantinya ketika dewasa mereka punya kehidupan lagi. Dan kita kan sebenarnya kembali lagi ke pasangan kita sebenarnya, balik lagi ke suami kita gitu loh, ketika kita nanti sudah melepaskan anak kita yang dewasa itu lah. Betul. Dari 3 motivasi yang perlu dikritisi tadi tuh, coba taruh di kolom komentar mana yang kamu pernah alami deh. Bisa atau sharing. Atau kamu punya cara sendiri buat menjaga hati dalam mencari jodoh gitu. Ceritain dong di kolom komentar. Kita juga pengen tahu nih dari sisi pendengar, punya pengalaman apa, punya perspektif apa, seperti itu. Gitu deh. Nah, jadi recap singkatnya nih, motivasi itu kan ibarat fondasi. Kayak kalau bangun gedung tuh perlu ada fondasinya. Kalau fondasinya aja udah nggak pas sama gedung yang mau dibangun gitu, dan fondasinya kopong gitu ya, roboh nanti. Jadi mulai dengan bertanya, kenapa aku pengen menikah. Oke. Jadi tidak terasa sudah di akhir episode hari ini. Iya. Supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya atau mau nonton episode yang sudah tayang, jangan lupa subscribe kanal Ruang Tamu ya. Yes, dan like juga videonya kalau kamu belajar sesuatu yang baru. Share juga kalau kamu mau ke teman-teman. Ya, share ke teman-teman semua. Iya. Jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita akan ngobrol topik yang gak kalah seru, cuma di Ruang Tamu.